Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan dan pembacaan kitab Sahabiyat Haular Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita masih di pembahasan tentang kisah dari Ibunda Aisyah binti Abi Bakar, sosok yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik 7 keutamaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk di pembahasan durusun ghaliyah, pelajaran yang berharga. Sampai di sini Bu ya? Baik. Di sini penulis hafizahullah taala menjelaskan beberapa pelajaran yang berharga yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sejatinya juga pelajaran berharga bagi seluruh umatnya, terutama para muslimah. Yang pertama, ar-rifqu war-rahmah, pelajaran berupa kelemah lembutan dan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu mendidik, menjaga dan mengajari Aisyah. Beliau selalu mengajarkan kepadanya bahwa kelembutan dan kasih sayang itu adalah sebab segala kebaikan. Jadi kalau orang ingin meraih segala kebaikan, maka hendaknya memiliki sifat mulia ini, ar-rifqu war-rahmah, lemah lembut dan kasih sayang. Diriwayatkan dari Shuraih bin Hani, ya, di dalam riwayat yang sahih, ada di Sahih Muslim, juga ada di Musnad Imam Ahmad, di Sunan Abi Dawud. Shuraih bin Hani, beliau berkata, Aisyah suatu ketika naik unta. Untanya itu sulit dikendalikan. Aisyah lalu menarik-narik unta. Maka Nabi SAW kemudian bersabda kepadanya. Apa kata Nabi? Alaiki birrifqi, hendaklah engkau berlaku lemah lembut. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Karena kelemah lembutan itu, setiap lemah lembut yang ada pada sesuatu, maka pasti akan memperindah sesuatu itu. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan jika lemah lembut dicabut dari sesuatu, maka pasti akan memperburuknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kelemah lembutan yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana berlembah lembut kepada hewan tunggangan? Ya, kalau sekarang barakallahu fikum mungkin kendaraan gitu ya. Suami itu ngasih pelajaran kepada istrinya yang bisa naik motor supaya jangan kebut-kebutan, jangan ugal-ugalan di jalan gitu ya. Santai saja, tenang, berlemah lembut kepada pengendara yang lain atau pengguna lalu lintas yang lainnya. Jangan suka ngelaksonin orang sampai orang itu terperanjat, gitu kan? Kalau ada lampu merah jangan diterabas. Ya, ibu-ibu. Soalnya saya pernah dapati ada ibu-ibu nerabas lampu merah di perempatan besar. Pakai cadar lagi, gitu ya. Makanya saya sampaikan di pengajian, karena yang nerabas lampu merah itu pakai cadar di lampu merah besar, di perapatan besar. Itu resiko enggak ibu? Resiko, bahaya. Ya, pakai cadar lagi. Ini kan bisa merusak citra para muslimah yang pakai cadar. Tapi mudah-mudahan bukan yang dicadar yang ada di sini, gitu ya. Ini pernah saya pergoki. Nah, artinya berlemah lembut ketika berkendaraan, bersikap lemah lembut kepada kendaraan atau saat berkendaraan berlalu lintas. Karena ketika lemah lembut ini ada pada sesuatu, pasti akan menghiasinya. Ketika tercabut dari sesuatu, maka sesuatu yang tidak pakai lemah lembut ini pasti akan menjadi rusak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, suatu ketika sejumlah orang Yahudi masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Assam, bukan assalamu. Tapi mereka mengucapkan assamu. Assam itu maksudnya kematian. Assalamu alaikum, kematian atas kalian. Maksudnya semoga kalian mati. Aisyah kemudian berkata, aku mengerti kata-kata itu, lalu aku pun membalas. Greget ini Aisyah. Kenapa? Karena beliau paham ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi ini. Maka kemudian Ibunda Aisyah membalas, wa alaikumussalam wal la'nah. Begitu. Jadi dibalas samnya itu tapi ditambahin oleh Ibunda Aisyah dengan laknah. Wa alaikumussalam wal la'nah. Semoga kalian juga mati dan tertimpa laknat. Cek satu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika mendengar dan menyaksikan jawaban atau balasan dari Ibunda Aisyah, Nabi kemudian bersabda, apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu menyukai kelembutan dalam segala urusan. Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan. Jadi tenang saja, tenang. Begitu. Aku pun bertanya, kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, apa kau tidak mendengar kata-kata mereka? Itu loh, mereka itu mendoakan keburukan, ya, mendoakan kita mati, begitu ya. Apakah engkau tidak mendengar kata-kata mereka? Maka dengan tenang Nabi menyampaikan, aku sudah menjawab apa yang mereka ucapkan itu dengan kalimat wa'alaikum. Jadi cukup wa'alaikum. Itu kalau kita menjawab salamnya
orang-orang kafir. Salamnya ahlul kitab. Wa alaikum, demikian pula atas kalian. Artinya ya, kalau mereka kemudian mengucapkan keburukan seperti di sini, assalamu alaikum, kematian, racun atas kalian, semoga kalian mati, maka cukup dijawab wa alaikum, pun demikian atas kalian, semoga kalian pun mendapatkan apa yang kalian ucapkan kepada kami. Begitu. Jadi cukup wa alaikum, tidak usah pakai laknat. Nah, di sini Nabi mengajari Ibunda Aisyah supaya memiliki kepribadian yang tenang, tidak gerasak-gerusuk, ya, bersikap lemah lembut dalam segala perkara. Barakallahu fikum. Taib. Pelajaran yang kedua, tajarrudun wa insafun. Pelajaran yang kedua adalah tajarrud wa insaf, yakni ketulusan dan keadilan. Ini juga sifat yang semestinya dimiliki oleh para muslimah, termasuk juga kaum muslimin. Taib. Rasulullah tidak pernah berbasa-basi di hadapan siapapun terkait dengan urusan agama Allah. Bahkan cinta beliau terhadap siapapun juga tidak menghalangi beliau untuk tetap bersikap adil. Jadi kalaupun itu keluarga, jika berbuat salah ya disalahkan, begitu ya. Tidak ada nepotisme. Kalaupun itu orang yang kita sangat cintai, kalau berbuat salah ya katakan salah. Jangan kesalahannya dibela, begitu ya. Kesalahannya didukung dan dibenarkan gara-gara ini yang melakukannya orang yang kita cintai. Nah, ini pendidikan yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Buktinya apa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mengisyaratkan bahwa Safiyah binti Huyai Ummul Mukminin, salah satu di antara istri Nabi, itu pernah dikomen sama Ibunda Aisyah bahwa Safiyah binti Huyai itu pendek. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, cukuplah bagimu Safiyah itu begini dan begitu. Maksudnya Safiyah itu loh pendek orangnya. Barakallahu fikum. Lantas apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah ketika beliau mendengar Ibunda Aisyah mengomentari fisiknya Safiyah binti Huyai? Apa kata Nabi? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi tetap menegur Ibunda Aisyah, Nabi tetap memperingatkan Ibunda Aisyah, walaupun Ibunda Aisyah itu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Apa kata Nabi? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kata Nabi, sungguh engkau telah mengatakan suatu kalimat yang jika dicampurkan dengan air lautan, tentu air lautan itu menjadi rusak. Artinya apa, Ibu? Ini kalimat bukan kalimat yang biasa. Itu kalimat yang barakallahu fikum, ya, mengandung keburukan. Maka seandainya kalau kalimat itu dicampurkan dengan air lautan, maka air laut itu bisa jadi rusak gara-gara satu kalimat itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi meski Nabi mencintai Aisyah, namun beliau tidak membiarkannya membicarakan harga diri. Nabi tidak membiarkan Ibunda Aisyah menggunjing saudarinya sesama muslimah ataupun memakan daging saudarinya sendiri. Ya, dalam bahasa pergaulan, dalam berinteraksi, berkomunikasi, ya, kita diajari pantang untuk berkomentar tentang fisik. Gitu Ibu ya. Tidak boleh menyentuh fisik kata-kata kita ini.
Karena itu yang paling riskan. Orang itu bisa tersinggung gara-gara fisiknya dikomentari. Ya. Nggak boleh. Di sini Nabi sudah memperingatkan. Ya, Nabi sudah memperingatkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apapun itu ya tentang fisik ya saudara kita atau saudari kita, jangan komentar tentang fisik, kecuali ya hal-hal yang menyenangkan dia begitu ya. Masya Allah sekarang kok segeran gitu ya, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah komen terhadap fisiknya, nah ini berbahaya. Orang itu akan mudah tersinggung ketika dikomentari fisiknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan bisa ribut ibu ya, bisa ribut. Ada mahasiswa Madinah itu pernah ada yang cerita, gitu ya. Orang Saudi itu kalau nanya kabar, itu kan ada bahasa pasaran harian, gitu ya. Kalau nanya kabar itu biasa dengan ungkapan launak. Kalau ibu belajar bahasa Arab fusha kan kaifa haluka, begitu ya. Nah itu di masing-masing negara Arab bahasa pasarannya beda. Kalau di Yaman itu wishhalak. Nanti di Mesir lain lagi. Nah kalau orang Saudi biasanya nanya kabar itu ya launak. Itu kalau secara harfiah itu bagaimana atau apa, laun itu warna. Nah ada mahasiswa dari Afrika, mereka baru datang masuk kampus, pertama kali mereka belajar menimba ilmu di Saudi. Mereka tersinggung bu, salah paham. Kenapa? Karena orang Saudi ini tiap nanya, dia nanya warna. Apa warnamu? Sudah tahu hitam kami ini, begitu kan? Kenapa nanya warna tiap hari? Gitu. Nah itu kan salah paham. Jadi riskan banget. Di komentari fisik itu riskan banget. Orang Afrika kan jelas ya. Tes. Orang Afrika itu ya kulitnya hitamnya hitam legam begitu kan. Barakallahu fikum. Nah akhirnya ribut itu. Kalian ini kenapa tiap ketemu kami nanya warna? Sudah tahu kami ini orang hitam. Gitu ya. Ternyata mereka enggak paham bahasa pasarannya orang Saudi, bahwa launak itu maksudnya tanya kabar, kaifa halk, ya, bagaimana kabarmu, begitu ya. Barakallahu fikum. Artinya poinnya di sini komentar tentang fisik itu sesuatu yang riskan. Ya maka jangan suka komentar tentang fisik orang. Di sini Nabi menegur ibunda Aisyah yang kemudian mengomentari fisiknya Sofiyah binti Huyai ya dengan fisik yang pendek. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saat Nabi melihat bantal yang ada gambarnya di rumah Aisyah, beliau marah kepadanya dan berdiri di depan pintu. Beliau baru masuk setelah Aisyah melepaskan gambar-gambar yang ada di bantal itu. Di sebagian penjelasan di tirai, ya, di tirai kamarnya. Nah di barakallahu fikum, di riwayat Imam Al-Bukhari, ibu-ibu yang dirahmati Allah, riwayatnya juga datang dari ibunda Aisyah. Suatu ketika beliau membeli bantal yang ada gambar-gambarnya. Saat Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Aku melihat, kata ibunda Aisyah, rona wajah tidak suka pada wajah Nabi. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah. Aku meminta maaf kepada Rasulnya. Apa dosaku? Jadi Bunda Aisyah bertanya, kenapa engkau begitu? Ekspresi wajahnya menandakan engkau tidak suka.
Aku bertaubat kepada Allah, aku minta maaf kepadamu. Apa sebetulnya dosaku? Maka Nabi SAW kemudian beliau bertanya, apa bantal-bantal ini? Dijawab oleh Ibunda Aisyah, aku membelinya untukmu, untuk kau duduki atau engkau jadikan sebagai bantal. Maka Nabi kemudian bersabda, sungguh orang-orang yang membuat gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Nabi melanjutkan, sungguh rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar, maksudnya gambar makhluk bernyawa, itu tidak akan dimasuki malaikat. Nah, di sini Nabi memberikan teguran keras. Wajahnya mengekspresikan beliau itu tidak suka dengan apa yang beliau lihat, apa yang beliau saksikan. Dan itu tidak menghalangi beliau kemudian memberikan pelajaran yang tegas kepada Ibunda Aisyah. Padahal Ibunda Aisyah itu orang yang sangat-sangat dicintainya. Menunjukkan beliau tetap bersikap adil, bersikap tulus, ya. Ketika salah dibilang salah, ketika benar dibilang benar. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi cinta beliau kepada Aisyah tidak menghalangi beliau untuk bersikap adil, meski harus menuntut balas padanya untuk orang lain jika memang diperlukan. Nah, inilah pelajaran yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Bagaimana tajarrudnya beliau dan sifat insafnya beliau yang kemudian diteladani oleh Ibunda Aisyah dan sesungguhnya menjadi teladan bagi kita semua selaku umatnya. Berikutnya, ghiratuha 'alal habib, kecemburuan Ibunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghirah itu kecemburuan. Cemburu itu tanda apa, Bu? Cemburu yang wajar ya, bukan cemburu buta. Cemburu itu tanda apa? Tanda sayang, tanda cinta. Barakallahu fikum. Aisyah mencintai Nabi dan beliau sangat cemburu kepada Nabi. Ya gimana enggak cemburu, Ibu? Nabi itu sempurna dari segala sisi. Good looking, oke, iya. Begitu kan, Ibu? Hatinya hati yang terbaik. Ya gimana enggak cemburu, gitu. Ibu punya suami ibu saja yang manusia biasa, gitu kan? Kalau ada yang ngeganggu, gitu kan? Kira-kira cemburu enggak, Ibu? Ada wanita lain mengganggu suami ibu, cemburu enggak? Pasti cemburu. Padahal manusia biasa. Manusia biasa. Bagaimana ini Rasulullah? Manusia yang paling mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, Sayyidul Bashar. Ya. Bagaimana kemudian tidak cemburu kepada Nabi? Ibunda Aisyah saking cintanya kepada Nabi, beliau memiliki kecemburuan yang besar kepada Nabi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempatnya. Beliau menuturkan, aku cemburu pada beliau. Setelah itu beliau kembali dan melihat kondisiku. Beliau bertanya, "Malaki ya Aisyah, aghirti?" Kamu kenapa wahai Aisyah? Cemburukah? Gitu. Bagaimana wanita sepertiku, kata Ibunda Aisyah, tidak cemburu kepada orang sepertimu? Gitu ya. Nabi itu sempurna dari segala sisinya, kan gitu. Fisiknya good looking, gitu kan. Wajahnya tampan, kulitnya lembut, begitu ya. Pokoknya kalau orang itu melihat sosok Nabi sudah pasti suka, gitu ya. Pasti kagum. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi kepada akhlaknya, apalagi kepada kebaikan hatinya. Oh, lebih-lebih lagi.
Orang itu kalau fisiknya biasa-biasa saja tapi punya kebaikan hati yang luar biasa, itu kan jadi daya tarik sendiri. Ya, wajah urusan nanti gitu. Yang penting dia baik hati. Kan begitu, Bu. Artinya tertolong. Ada yang namanya inner beauty, kan begitu. Nah, Nabi ini kan lahir batinnya sempurna. Oh, gimana ndak cemburu? Maka Ibunda Aisyah menyampaikan di sini, bagaimana wanita sepertiku tidak cemburu kepada orang sepertimu. Kemudian Nabi menyampaikan, kata Nabi, apa setan datang menghampirimu? Jadi Nabi sampai bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa setan datang menghampirimu? Kemudian Ibunda Aisyah balik bertanya, ya Rasulullah, apakah ada setan yang menyertaiku? Maka Nabi menjawab, iya. Bahkan setan itu menyertai setiap orang. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya lagi, apakah setan menyertaimu juga ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, na'am. Walakinna Rabbi a'anani alaihi hatta aslama. Iya, setan juga menyertai diriku, kata Nabi. Namun hanya saja Rabbku membantuku untuk menundukkannya hingga setan yang menyertaiku itu masuk Islam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ibu, masing-masing kita itu ada yang menyertai dari bangsa setan. Hanya setan yang menyertai Nabi yang akhirnya ditundukkan sehingga dia masuk Islam dengan izin dan pertolongan Allah. Berarti setan yang menyertai kita muslim atau kafir? Kafir. Nah, setan yang menyertai Nabi akhirnya masuk Islam berarti bukan setan lagi karena masuk Islam. Sehingga di redaksi yang lain dikatakan dia tidaklah menyuruhku kecuali kepada yang baik. Begitu. Nah, kalau setan-setan kita, jin-jin korin kita, itu setan dari bangsa jin. Yang diantara tugasnya juga adalah sama seperti setan yang lainnya, menyuruh kita kepada yang buruk. Ammarah bisu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, poin kita di sini, Ibunda Aisyah cemburu ketika Nabi beranjak keluar dari tempatnya. Ya, berarti senang beliau terus didampingi oleh Nabi. Keluar sebentar, barakallahu fikum, muncul kecemburuan Ibunda Aisyah. Ya. Sampai kemudian Nabi pun bertanya, kenapa engkau wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu kepadaku? Maka dengan tegas Aisyah menyatakan, ya, bagaimana wanita sepertiku tidak cemburu pada orang sepertimu? Gitu ya. Barakallahu fikum. Tentu ya kecemburuan di sini masih dalam taraf yang wajar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin pada hari jatah salah seorang istri di antara kami setelah ayat ini turun, yakni di surat Al-Ahzab, yang artinya engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, ketika turun ayat ini, aku, yakni Mudza'ah ini putri Abdullah Al-Adawi yang meriwayatkan hadis ini dari Ibunda Aisyah. Mudza'ah kemudian bertanya kepadanya, apa yang engkau katakan pada beliau? Bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa yang engkau tanyakan? Apa yang engkau katakan kepada beliau? Maka kemudian beliau menjawab, aku berkata kepada Nabi, in kana dzaka ilayya fa inni la uridu ya Rasulullah an usira alaika ahadan.
jika atau apabila putusannya itu ada padaku, maka aku tidak ingin mendahulukan siapapun. Aku tidak ingin mendahulukan siapapun atas dirimu. Jadi kalau kemudian keputusannya jatuh kepada Ibunda Aisyah, beliau tidak mau berisar dengan yang lain. Ya kan ayatnya ada keleluasaan dari Nabi untuk menangguhkan. Ya. Menangguhkan siapa saja yang dikehendaki di antara para istrinya untuk digauli. Ya. Dan juga boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Nah, Ibunda Aisyah kemudian menyampaikan kepada Nabi, kalau ayat itu ya keputusannya kemudian ada padaku, aku enggak mau, ya. Aku tidak mau kemudian mendahulukan siapapun atas dirimu. Artinya jangan ketika itu jatahku, ya jangan dikasihkan ke yang lain, begitu. Ini gambaran bagaimana kecemburuan Ibunda Aisyah ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang jatahnya Ibunda Aisyah, beliau tidak mau mendahulukan siapapun. Nah begitu, menggambarkan kecemburuan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ibu-ibu rahmati Allah. Berikutnya, gharat ummukum. Ibu kalian cemburu. Ibu kalian cemburu. Ini kisah bagaimana kecemburuan Ibunda Aisyah. Berikut ini sebuah pelajaran nabawi yang menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatasi apapun persoalan yang beliau hadapi di dalam rumah tangganya dengan bijak dan kasih sayang, sebesar apapun masalah itu. Nah, ini keteladanan bagi para suami nih, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya barangkali menghadapi ujian, menghadapi cobaan dan permasalahan sebagaimana yang dihadapi Nabi. Taib. Di sini suaminya cuma satu. Barakallahu fikum. Juga tidak seperti yang dikisahkan kan begitu. Kalau Nabi istrinya lebih dari satu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu ketika Nabi berada di tempat salah seorang istri beliau. Lalu salah seorang ummahatul mukminin mengirim piring berisi makanan. Lalu istri Nabi yang ketempatan memukul tangan istri yang membawakan nasi hingga piringnya itu jatuh dan pecah. Begitu Bu. Jadi misalkan ini Nabi sedang di satu rumah istrinya, salah satu rumah istrinya. Istri yang lain datang membawa piring ya yang berisi makanan supaya dinikmati oleh Nabi dan para sahabat yang ada di rumah itu. Ternyata istri yang ketempatan itu cemburu. Dipukul tangan istri yang membawa piring dan makanan ini sampai kemudian makanannya jatuh, piringnya pecah. Apa yang dilakukan Nabi, Bu? Ini ada loh para sahabatnya. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengumpulkan pecahan piring, lalu mengumpulkan makanan yang ada di piring itu. Artinya apa? Sikap beliau seperti itu menunjukkan beliau tetap tenang. Tetap tenang itu. Dikumpulin pecahan piringnya, dikumpulin makanannya. Berarti kan Nabi tenang menghadapi apa yang beliau hadapi itu, beliau tetap tenang. Kalau nggak tenang nggak mungkin begitu. Kalau suami-suami zaman sekarang nggak tahu apa yang dilakukan. Sepertinya terjadi perang dunia ke-7. Mau ditaruh di mana wajah saya? Ini loh sahabat-sahabat saya ada di sini. Kamu ini nggak ngerti, pak begitu ya. Barakallahu fikum.
Itu mungkin kalau suami-suami zaman sekarang, gitu ya. Tapi Nabi nggak begitu. Beliau malah mengumpulkan pecahan piring, lalu mengumpulkan makanan yang ada di piring itu. Beliau kemudian berkata dengan kalimat yang simpel saja, gharat ummukum, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, karena di situ ada para sahabatnya. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu bisa ngebayangin nggak? Itu para sahabat kira-kira pada kikuk nggak itu? Kira-kira Bu, kita nih lagi bertamu, berlima nih bertamu. Ternyata ya tuan rumahnya melakukan sesuatu yang kita bikin nggak enak ini. Ya. Tapi karena tuan rumahnya bisa mengendalikan keadaan, maka para sahabat tetap bertahan di situ. Para sahabat tetap bertahan. Ya, kita kalau bertamu terus tuan rumahnya bertengkar sama pasangannya, kira-kira nyaman gak Ibu? Nggak nyaman kan? Mending milih pulang saja. Pak, pamit ya, nanti lagi saja bertamunya. Kenapa? Takut terlibat gitu kan? Takut terlibat. Nah ini Nabi bisa mengendalikan keadaan. Ya, beliau kendalikan keadaan. Sehingga apa? Tamu-tamunya tetap tidak merasa risih, tetap nyaman. Gharat ummukum, ibu kalian itu sedang cemburu. Akhirnya Nabi memerintahkan istri yang membawakan nasi, membawakan makanan, menunggu hingga beliau mengambilkan piring dari rumah istri yang ketempatan, diganti piringnya dengan piring yang tidak pecah. Beliau kemudian menyerahkan piring yang tidak pecah. Ya. Beliau kemudian mengambilkan piring dari rumah istri yang ketempatan. Dan beliau menyerahkan piring yang tidak pecah itu kepada istri yang piringnya dipecahkan. Dan beliau menaruh piring pecah itu di tempat istri yang memecahkan piring tersebut. Ya diganti dong, begitu ya. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Begitu kan? Karena dipecahkan, ya berarti disimpan pecahannya itu di rumah istri yang ketempatan. Barakallahu fikum. Dan istri yang membawa makanan tadi yang piringnya dipecahkan diganti oleh Nabi piringnya. Ini kebijaksanaan, keadilan Nabi dan bagaimana tenangnya Nabi menghadapi suasana seperti itu. Sehingga tetap bisa mengendalikan keadaan. Kisah serupa juga diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari hadis Ummu Salamah. Nah, kalau di sini disebutkan sosok istrinya, barakallahu fikum. Yakni yang membawa piring dan makanan itu adalah Ummu Salamah, sedangkan yang memecahkan itu siapa? Ibunda Aisyah. Jadi beliau Ummu Salamah membawa makanan buatannya dalam piring untuk Rasulullah dan para sahabat. Aisyah kemudian datang dengan mengenakan sarung. Ia membawa batu lalu memecahkan piring tersebut. Nah, kalau di riwayat pertama tadi tangannya yang dipukul sehingga piring yang sedang dibawa itu jatuh dan pecah. Nah, kalau di riwayat Ummu Salamah ini Ibunda Aisyah membawa batu, kemudian memecahkan piring yang dibawa oleh Ummu Salamah. Nabi kemudian mengumpulkan pecahan piring dan berkata, "Kulu gharat ummukum." Makan kalian, ibu kalian sedang cemburu. Beliau ucapkan itu 2 kali. Setelah itu Rasulullah mengambil piring milik Aisyah, kemudian beliau kirimkan kepada Ummu Salamah dan menyerahkan piring Ummu Salamah kepada Aisyah. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah ya. Ini kalau terjadi di masa ini entah apa yang terjadi. Mungkin ada banyak piring-piring lain yang ikut pecah. Gitu ya, bukan satu piring itu saja. Dan bisa jadi tragedi itu. Barakallahu fikum. Abu Ya'la Al-Musili meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku membawakan khazirah. Khazirah disebutkan di sini daging yang diiris kecil-kecil lalu dimasak dengan air
setelah mendidih dicampur dengan tepung gandum. Khazirah, ini salah satu makanan orang Arab. Aku membawakan khazirah yang aku masak untuk Nabi. Aku lalu berkata kepada Saudah. Saudah ini salah satu istri Nabi. Sementara Nabi berada di antara aku dan Saudah. Apa kata Ibunda Aisyah kepada Saudah? Makanlah. Ternyata Saudah tidak mau makan. Aku berkata lagi, makanlah atau aku oleskan makanan ini ke wajahmu. Wah, ini sudah nada tinggi ini. Gitu ya. Disuruh makan tidak mau, akhirnya diancam. Kalau nggak mau makan, tak oleskan ini makanan ini ke wajahmu. Saudah ternyata tetap tidak mau. Aku akhirnya meletakkan tangan di atas khazirah tadi. Lalu aku oleskan ke wajah Saudah. Ya, kalau di kita ini apa, Bu? Bubur tepung begitu ya. Baru kemudian dioleskan ke wajahnya. Barakallahu fikum. Akhirnya barakallahu fikum. Saudah ternyata ketika sudah dioleskan wajahnya, sudah diolesi wajahnya itu oleh Ibunda Aisyah, tetap tidak mau. Nabi tertawa. Jadi menghadapi dua istrinya ini, Nabi malah tertawa. Ya. Kalau suami sekarang tertawa atau marah, pasti marah, gitu ya. Makanya tidak jadi nabi kan. Ya. Nabi tertawa, lalu beliau meraih tangannya Saudah dan beliau letakkan di atas khazirah tadi. Setelah itu beliau berkata, olesilah wajahnya, balas gitu ya. Nabi nyuruh membalas supaya mengolesi wajah Aisyah. Dan Nabi SAW kembali tertawa. Coba ibu menyikapi begitu. Ini kalau suaminya temperamen, oh itu selesai sudah. Ya, bisa perang. Ya bisa marah-marahan, bisa terjadi masalah. Gitu. Tapi Masya Allah, Nabi menyikapi permasalahan seperti itu malah dengan tertawa. Malah disuruh membalas. Artinya kan dibawa guyonan. Tidak beneran. Kan begitu. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah itu Umar lewat. Dia memanggil-manggil, ya Abdullah, ya Abdullah. Beliau mengira Umar itu akan masuk. Lalu beliau berkata, ayo sana basuh wajah kalian berdua. Jadi setelah tadi saling mengolesi itu, karena Umar mau masuk, ya Nabi kemudian menyuruh mereka berdua untuk mencuci wajahnya. Aisyah kemudian berkata, famaziltu uhabu Umara lihaibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah aku segan kepada Umar ibnul Khattab, karena ternyata sosok Nabi saja sangat segan kepada Umar. Masya Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin ini saja dulu ibu ya. Atau boleh tambah satu penggal kisah lagi. Di sini disampaikan ma'ara rabbaki illa yusari'u laki fi hawak. Menurutku Rabbmu selalu bersegera memenuhi keinginanmu. Di sini dijelaskan bahwa apa yang diinginkan oleh Ibunda Aisyah itu sering dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di riwayat Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya, sanadnya hasan. Taib, muttafaq alaih, riwayat muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, beliau berkata, aku cemburu pada wanita-wanita yang menghibahkan diri kepada Rasulullah. Aku berkata, pantaskah seorang wanita menghibahkan dirinya? Selanjutnya ketika Allah menurunkan, yakni firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 51.
yang artinya engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang kau kehendaki di antara mereka, yakni di antara para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki, dan siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Maka aku berkata di sini, menurutku, ini pernyataan Ibunda Aisyah ya, kepada Nabi, bukan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Ma'ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawak. Maka aku berkata, kata Ibunda Aisyah, menurutku Rabbmu selalu bersegera memenuhi keinginanmu. Taib Ibu, di sini ada penjelasan makna dari turji, ya artinya mengakhirkan, sedangkan tu'wi maksudnya mendekatkan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mempersilahkan Nabi untuk menikahi siapapun di antara para wanita yang beliau inginkan, dan meninggalkan siapapun yang beliau inginkan, mempertahankan siapapun yang beliau inginkan, dan menceraikan siapapun yang beliau inginkan. Termasuk juga bergilir untuk siapapun yang beliau inginkan, dan membiarkan siapapun di antara istri yang beliau inginkan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan dalam Fathul Bari, menurut riwayat yang terjaga, Nabi tidak menggauli seorang pun di antara para wanita yang menghibahkan dirinya. Sehingga makna kata-kata Aisyah, menurutku Rabbmu selalu bersegera memenuhi keinginanmu. Menurutku Allah selalu menciptakan sesuatu yang kau inginkan tanpa menunda-nunda, menurunkan wahyu sesuai yang kau inginkan dan kehendaki. Dan demikianlah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan demikianlah, ya, ini keistimewaan tersendiri tentunya bagi seorang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya nanti kita lanjutkan. Rabu 3 ya. Ini Rabu 1, nanti lanjutnya berarti Rabu 3. Masih berkaitan dengan kisah Ibunda Aisyah. Nanti akan dijelaskan tentang fatonahnya beliau dan zakatnya beliau, kepandaian dan kecerdasan Ibunda Aisyah. Ya. Maka dengan kecerdasannya ini beliau termasuk tokoh yang berilmu, ya, dari orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nanti kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik Ibu, sampai di sini semoga berfaedah apa yang dikisahkan, semoga menjadi ibrah bagi kita semua untuk semakin memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencontoh sosok-sosok wanita yang begitu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum, akhiru da'wana alhamdulillah. Baik Ibu, saya mohon izin sampai sini aja dulu ya pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.